Pemirsa Jendela Jateng, malam ini studio Jendela Jateng kehadiran seorang pemerhati keris atau perkerisan. Karena banyaknya request dari para pemirsa Jendela Jateng yang ingin supaya Jendela Jateng menghadirkan ahli perkerisan, malam ini alhamdulillah sudah bisa menghadirkan pemerhati keris, yaitu Gus Anjar Sumirat. Selamat malam Gus Anjar. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya di Jendela Jateng, Gus. Matur nuwun. Langsung saja Gus, ini kan menanggapi banyaknya permintaan dari pemirsa Jendela Jateng ini, Gus. Mbok menghadirkan atau seseorang yang ahli keris. Waduh. Yang bisa untuk sharing-sharing ya gitu. Dan malam ini alhamdulillah Gus Anjar sudah lama ya kita jadwalkan dan malam ini bisa hadir di studio. Langsung saja Gus. Sejak kapan Gus hobi keris ini? Kalau hobi keris saya mungkin sejak SMA ya, kalau tidak salah tahun 91-an. Tapi pegang keris pertama kali itu tahun 84, saya kelas 4 SD. Gitu. Sudah pegang keris. Sudah pegang keris itu yang mengajari nenek saya. Cara pegang keris bagaimana, lolos gitu. keris, terus ngasih caos dahar gitu. Itu kan karena nenek itu tinggalan kakek itu ada keris, terus saya dikasih tahu kok kenapa kok nenek itu kok setiap zaman dulu kan orang kuno di pojokan-pojokan dikasih kembang setaman terus sama ini sama dupa dan sebagainya, kan saya perhatikan gitu. Itu awalnya pegang keris tahun 84, 1984 nih waktu kelas 4 SD gitu. Gitu. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Sekarang banyak sekali ini koleksinya. Oh, enggak juga enggak ya, tetap masih belajar Mas. Kalau seandainya dapat keris Talura, keris Mataram, oh begini, terus dapat keris Singosari, oh dijajarke, dia tahu perbedaan untuk belajar gitu. Gitu. Bagi pemula Gus, untuk mengenal perkerisan itu, bagi orang-orang awam itu apa saja yang perlu diperhatikan Gus? Saran saya adalah satu, bagi pemula satu, jangan takut dengan keris. Gitu ya. Jangan takut dengan keris, cerita-cerita mistik horor keris, jangan takut dengan hal-hal seperti itu. Terus yang kedua, jangan takut untuk memiliki keris. Karena dengan memiliki itu tiap hari pegang. Gitu ya. Jadi bisa belajar. Oh, kalau seandainya sogokan gini itu sogokan zaman apa, terus condong lelehnya bagaimana, itu kalau tidak punya tidak bisa belajar. Taruhlah kalau sekolah ya harus punya buku. Orang pinter badminton harus punya raket lah seperti itu. Tapi nanti yang punya atau beli keris yang istilahnya yang bagaimana, monggo. Tapi jangan takut untuk memiliki keris. Gitu. Karena banyak sekali orang kalau memiliki keris langsung orang-orang sekitar, tetangga, saudara tuh musyrik. Gitu ya. Iya, jangan takut gitu. Wali Songo aja punya keris semua. Gitu. Dan untuk saat ini banyak yang menganggap keris itu mistis ya Gus. Iya, mistis. Tapi kalau keris tanpa hal-hal yang mistis kiranya kurang gayeng. Gitu ya. Kurang gayeng kalau saya gitu. Tapi yang jelas kalau mistisnya di situ masih kita membedakan antara bagaimana menghormati budaya dan menghormati Tuhan itu berbeda. Gitu. Jadi kita jauh dari hal-hal yang syirik. Tidak mungkin kan kita sholat itu harusnya Allahu Akbar menjadi keris Akbar, enggak boleh. Kita ndunganya ndonga Allahumma kan? Enggak boleh keris huma, enggak boleh gitu. Jadi meminta itu tetap sama Tuhan. Nah, gitu. Itu biar tidak istilahnya ada rule-nya mana yang syirik, mana yang enggak gitu. Terus untuk membedakan keris ini, bahasanya keris lawas, terus ada yang mengatakan ini keris Kamardikan dan ini keris
anyar itu seperti apa Gus? Dilihat dari sisi mananya itu Gus? Kalau saya pertama dilihat dari ini ya, bahan material kerisnya. Gitu ya. Pertama itu terlihat itu Gus. Iya, kalau sering saya mengamati terlihat bahan pamornya juga berbeda. Terus yang kedua dari garap. Yeah. Yang ketiga dari ini tantingan. Tantingan itu penting. Jadi kalau orang menangguh keris hanya foto itu istilahnya faktor untuk betul itu jauh sekali. Kan harus dipegang ditanting seperti ini. Tantingan zaman Kartosuro berbeda dengan tantingan zaman Majapahit. Oh gitu ya. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau ingin membedakan secara benar ya antara keris sepuh sama kamardikan itu sering-seringlah menanting. Coro-corone wong Jawa kulino iso. Yeah. Tidak bisa dengan omongan saja. Bisa dicontohkan Gus. Ya, kebetulan Gus Anjar membawa keris. Tangguh mana ini Gus? Waduh, yang pilih yang mana? Kebetulan ini istilahnya temanya itu kita ini orang Kartosuro. Kartosuro nggih. Kita orang Kartosuro itu saya bawa keris dari Kartosuro. Asli Kartosuro. Asli Kartosuro. Jadi gitu. era Amangkurat. Ada yang era Amangkurat, tapi saya punya yang spesial saya tunjukkan ke sini. Iya, biar pemirsa tahu. Karya Empu Brojoguno pertama itu banyak dicari orang dan langka. Brojoguno 1 tuh sangat langka. Yang beredar kebanyakan Brojoguno 2, 3, Brojokaryo, Brojoguno 1 tuh jarang. Yeah. Karena zaman dulu zaman era Kartosuro itu dikenal di sejarah Kartosuro itu ribut terus, Pak. Kerajaan itu ribut terus. Bergejolak terus antar company, antar saudara, perang saudara, antar blok-blok bergejolak terus. Hebatnya adalah satu, di zaman Kartosuro itu tercipta beberapa tangguh. Iya. Ada berapa itu? Tangguh Kartosuro. Ya. 2, tangguh Amangkurat. 3, tangguh Bibi Sepuh. Dan yang keempat itu walaupun tangguh Kartosuro tapi masterpiece-nya sampai sekarang banyak sekali empu-empu mengikuti sampai sekarang, mulai dari Pakubuwono, Hamengkubuwono, Pakualam itu stylenya itu mengikuti adalah karya Brojoguno. Nah, nanti saya tunjukin. Yeah. Nanti juga saya tunjukin kalau seandainya ada keris lain itu dari perbedaan antara keris Mataram dan Kartosuro nanti saya tunjukin. Siap. Wah. Nah, ini. Tapi ini dulu. Iya, ya. Ini nah, caranya melolos gitu. Ya, itu ada adab-adabnya. Ada adabnya, ada untuk adabnya. Keris itu ya. Tidak kalau asal ini begini, ya. langsung ditarik ini nantang gelut. Nantang berantem. Ya. Nah, gitu. Kalau yang tahu pemirsa itu tahu adabnya begini. Iya. Bukan. Nah, ini bukan. Ini untuk nekan ya. Ya. Untuk nekan. Nah, terus begini. Yang diangkat itu sarungnya. Oh, bukan ini ditarik. Bukan ditarik. Kalau itu ditarik ya itu istilahnya kurang sopan atau nantang gelut gitu. Nah, ini ditarik begini. Nah, dinikmati pelan-pelan aja. Oh, luar biasa ini. Terus ditanting itu. Ya, tanting. Nah, terus baru dinikmati. Dari pangkal sampai ujung ini. Iya. Ini kerisnya ini namanya Tilam Sari, Jalak Tilam Sari. Kartosuro. Ini Amangkurat. Amangkurat nih. Ini Amangkurat. Terus kemudian ini pamornya seperti kupu-kupu yang sedang berkelahi. Oh iya, banyak sekali. Ini kupu A, kupu B tempuk. Namanya kupu tarung. Oh, kupu tarung. Nah, kupu tarung ini kalau seandainya teknik pembuatan ini termasuk pamor miring. Kalau pamor lumah itu seperti beras utang, mulut semongko yang kalau miring itu kebanyakan yang garis-garis. Nah, ini kupu tarung seperti ini. Masuk kategori keris sepuh ya? Keris sepuh tapi zaman Kartosuro. Kalau pengertian umum itu keris sepuh itu dibuat sebelum Indonesia merdeka. Iya. Kalau setelah Indonesia merdeka ada istilah keris kamardikan. Kamardikan. Ya, seperti itu. Ini masih kerajaan. Masih Kartosuro. Ini ya. Kalau ini bahannya dari apa nih, Mas? Ini bahannya dari ini bisa dipirsani ya Mas. Ini kan ada yang di tepi ini agak abu-abu. Itu baja. Oh, baja. Itu baja. Yang hitam ini besi. Jadi ini, perpaduan. Iya, perpaduan. Yang ini pamor. Pamor. Kalau sekarang pamornya pakai nikel. Nah, seperti itu. Kalau dulu istilahnya ini pamor, bukan nikel gitu, pamor. Nah, seperti ini dibuat bagus sekali seperti kok tertata seperti kupu yang sedang berantem itu gimana caranya itu? Faktor kesulitannya itu loh. Kalau ini garap empu
Siapa nih? Kalau empu tidak terdeteksi secara Iya. pasti ya. Nah ini kan gini, di keris itu ada istilahnya tangguh. Oh, tangguh. Tangguh itu perkiraan. Perkiraan. Perkiraan gaya. Tapi ada juga yang memahami kalau itu perkiraan pembuatan. Nah itu, kalau pembuatan empu itu kok saya kok seperti ini karya Yasanpu Luluguno. Gitu. Luluguno itu salah satu empu di Kartosuro. Kartosuro. Ini perkiraan saya gitu loh. Nawi lepat yang pangapunten biasanya kan begitu gitu ini. Ya. Jadi nanti ini ada perbedaan dengan Brojoguno ya. Jebi panjenengan asta jebi nggih. Ah, itu Luar biasa. Itu. Ya, kupu tarung kan seperti kupu berantem itu kan sayapnya. Antep tapi ya, Gus. Iya, tantingannya antep tapi kuat. Kuat, Kartosuro kan kuat biasanya ya, terus kuat Iya, gitu. mensewu. Gitu, dipegang dulu. Oh, iya. Biar tahu perbedaan Iya. antara zaman Kartosuro, keris bukan Brojoguno dan Iya. keris Brojoguno itu perbedaannya bagaimana. Memang untuk belajar tuh nggih nuwun sewu, Iya. alangkah baik memiliki. Gitu ya. Langsung tahu perbedaannya. Iya. Tapi kalau hanya ngerambiang jarinya kacau. Kadang orang yang ngasih tahu kan kadang belum tentu. Iya. Tahu belum tentu punya gitu Mas Yap gitu. Cuma katanya ya, jari ini. ini. Nah, ini kesayangan saya Bapak. Nah, ini. Nah, sekarang dibedakan begini. Iya. Nah, Ini enggak pegang Nggak, sih. nggak- jenengan pegang pakai tangan kanan. Ya. Tangan kanan enggak. Ini. Tangan kanan nggih. Nah, jenengan lihat perbedaannya. Lebih besar ya. Nih. Nah, Bangkean. Bangkean. Terus ini lebih tebel. tebel ya. Lebih tebel, lebih kokoh walaupun ini lebih pendek tapi lebih kekeren. Ini dilihat dari ininya. Tapi pamornya Pamor jelas. iya, pamor Kartosuro memang seperti ini. Ah. Nanti ya saya tunjukin cucunya. Iya. Brojoguno 3 waktu di Kasunanan. Hmm. Itu pamornya lebih ngikut pamor Kasunanan lebih jelas. Kalau Kartosuro ya seperti ini. Samar ya. Samar tapi nyanak, tapi ini besinya agak hijau-hijau gitu. Hijau-hijau. Ini yang banyak dicari itu yang ini Brojoguno 1. Iya. Itu walaupun apa ya? Brojoguno itu, Guys. Ini Brojoguno. Istimewanya Brojoguno Itu dulu ageman sinten nih? Brojoguno empu keraton otomatis kan. Ya, Itu dari iya. keraton. Jadi Brojoguno itu salah satu tokoh berkerisan aslinya dari desa Wonoayu. Wonoayu itu dekat Sumenep. Oh. Ya, dari Wonoayu kemudian dia datang ke Kartosuro. Kajoran dulu iya. ya. Ke Panembahan Romo. Nggih. Nah, itu kan ada makam Panembahan Iya. Romo. Ya, di situ itu ada pesantren. Hmm. Terus Empu Brojoguno itu membuat keris dengan sepuh dilat. Nah, sepuh itu bermacam-macam, Pak. Biasanya sepuh itu keris ini dipanasi. Ya. Dipanasi terus dimasukkan ke Air, air. Nah, kadang ujungnya saja, Iya. kadang penuh. Itu dengan air. Hmm. Kalau kempit itu dikempit, sepuh kempit namanya. Oh, diketiak gitu. Iya, jadi panas tuh ketiaknya gini. Merah membara itu, Mas. Iya, itu Luar biasa. kalau Nyimbok Sombro itu Iya. salah satu keris empu wanita dari Pajajaran Iya. dulu. Itu nih dia buat kerisnya tuh kecil-kecil, pendek-pendek. Pendek. Disepuh, Iya. membara, dimasukkan ke kemaluannya. Membara. Namanya sepuh saru. Oh. Seperti itu. Terus ada yang di bibir. Itu ada. Sisaan itu. Tapi Digeget apa itu? digeget ya. Ya. Tapi yang menjadi aneh itu biasanya kalau sepuh jilat mungkin sekarang ada orang yang melihat sepuh jilat itu hanya dijilat ujungnya saja. Sebentar. Iya. Empu Brojoguno ini mawa semua. Merah, Membara ya? semua. Dijilat dari pangkal sampai ujung. Dengan lidah. Lidah. Luar biasa. Dijilat. Lah, karena itu cara itu juga dilakukan dengan anak turunnya juga begitu. Itu. Lah, karena metode pembuatan sepuh seperti itu, Sinuwun ingin tahu. Setelah Sinuwun pirsa piyambak terus langsung diangkat menjadi empu keraton. Ya. Karena seperti itu belum pernah ada. Iya. Jadi yang namanya sepuh jilat kan hanya ujungnya saja. Itu enggak dari pangkal sini. Dari pangkal sini dijilat terus kayak dijilat es krim tuh. Iya. Wah, seperti itu kalau punya brengos kemeritik lah. Nah, itu. Iya. Itu seperti itu. Terus katanya dulu itu enggak di apa? Pijit-pijit apa? Ya, Bener itu? ada beberapa metode itu, tapi non sewu nggih sekarang sudah
sudah langka ya, Langka, jarang seperti iya. karena banyak sekali orang yang tidak mempelajari Iya. itu. Lah itu kalau zaman dulu ada yang di ini ditekan-tekan seperti itu. Banyak sekali legenda seperti itu, seperti Mpu Supom, Iya. Kinom itu kan seperti Iya. itu gitu. Tapi yang jelas kita sebagai generasi penerus bangsa ya harusnya minim memiliki untuk nguri-nguri Iya. budaya. Nah, beli keris sepuh, alhamdulillah. Iya. Beli keris baru, alhamdulillah. Biar para empu juga juga biar bisa lestari. Iya itu. Nah, ini kan beda ya. Jadi kalau saya belajar itu ya membedakan ini harus punya, harus disandingkan, pegang. pegang disandingkan, tantingannya berbeda. Iya. Itu Itu lebih antep ya. lebih antep. Nah, ini nanti bisa biasanya. Bagi kami istilahnya pemerhati pusaka atau pagerusan itu suatu kehormatan bisa menanting karya empu-empu terkenal dulu. Mugi-mugi dapat sawab doanya yang baik biar nyantol lah. Nah, saya begitu. Monggo ditanting. Non sewu. Amit, Gus. Nggih, non sewu. Non sewu. Nggih. Nah, lebih nggih. antep tapi anu gitu. Adabnya pekerisan, barang siapa yang melolos atau mengeluarkan keris, dia yang memasukkan. Gitu. Iya, itu adabnya begitu. Jangan yang tadi kan yang lolos saya. Iya. Terus yang memasukkan jenengan itu kurang baik, harusnya ada. saya. Iya, ada. Kalau nanti Anda yang lolos, Anda yang memasukkan gitu. Nggih, itu tata caranya. Iya. Nah, kalau memasukkan ya gini. Harus atas. Dari atas ke bawah gini. Begini. Tuh. Kalau itu Brojokuno satu. Iya. Tuh. Ciri-ciri Brojokuno satu banyak. Kalau anu detail saya lebih dari 40 item saya sebutkan bisa, tapi pertemuan berikutnya aja. Siap. gitu. Iya. Itu. Ya, itu tadi kan istilahnya dijelaskan adabnya dan jenisnya keris ya. Yeah. Tapi untuk biar pemirsa juga tahu Gus, itu untuk merawat keris itu yang bagus itu bagaimana Gus? Seperti istilahnya tadi apa? Caos dahar. Iya. Iya. Bisa jelaskan Gus. Caos dahar itu sebenarnya kan hanya perwujudan suatu tindakan, Mas. Iya. Jadi bukan berarti caos dahar itu kita ngasih kembang itu bukan berarti kita makani demit, mboten. Bukan istilahnya nyajen ya, disajen. Sesaji itu biar kerisnya itu aji, biar terhormat. Oh, gitu. Makanya kita rawat. Okay. Lah kenapa kok kita kasih kembang? Kembang itu kan non alkohol, Iya. harum non alkohol. Mosok dikasih parfum disemprot kan ada etis gitu loh. Iya. Itu Jadi aman, dikira juga aman. Dikira juga aman. Itu dikasih kembang itu untuk bau harum. Bau harum itu banyak orang yang seneng dan banyak makhluk lain yang seneng. Iya. Tuhan juga seneng. Nah gitu loh. Jadi seperti itu. Pengertiannya bukan kita nyajeni kembang makani demi tidak, beda dunia. Terus itu sebaiknya dilakukan setiap apa Gus, misalnya 1 bulan sekali atau ada yang kadang bulan nek suruh ya masih nyepuh. Ya, ada yang pengertian seperti itu tidak apa-apa. Pengertian saya semua hari baik tergantung panjenengan. Tergantung panjenengan harinya baik apa itu bebas. Menurut kerentek hati bebas itu harus Jumat Kliwon, Selasa Kliwon ya? Enggak harus juga. Bahkan ada teman yang pas ulang tahun tuh kerisnya dijajah masih semua pas dia ulang tahun. Jadi seperti itu, tapi enggak apa-apa, kerentek hati. Terus yang kemudian kalau seandainya kita berakrab-akrab dengan keris itu nanti tahu seratenane keris. Gitu ya? Ini tuh pase loh. Pase itu dikasih melati. Pase itu dikasih Kandel. bau cendana atau kandel lah seperti itu. Gitu gitu. ya? Jadi istilahnya Itu udah otomatis ya kalau anu sendiri, kalau seandainya punya sendiri setiap hari ditanting kan kadang kerentekin hati Mas. Iki anu kok tak kasih mawar kok saya kok kurang kasih gitu. melati ini serem itu gitu aja. Kalau seandainya Anda tanya sama orang jawabnya ini pasti melati ya, terus Anda halunya ke melati, tidak kelentukin hati saja seperti itu kalau saya gitu. Terus kemudian ini banyak sekali pertanyaan sama saya, keris itu musyrik Mas. Iya betul. Keris itu syirik, yang Mas. banyak yang memahami kayak gitu. Dan saya itu ada beberapa teman
atau kerabat yang menjauhi saya karena keris. Iya. Tapi saya tidak apa-apa. Iya. Saya tidak apa-apa. Berarti mereka belum paham. Wong wali songo keris ya akeh. Itu para wali. Kalau Nabi Muhammad itu pedang. Iya. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu hidup di Jawa pasti berkeris gitu Iya. loh. Itu cara-caranya begitu. Jadi terlalu lama kita disuguhi oleh film-film nasional yang sekiranya horor-horor itu orang bersorban pasti menang. Orang yang gondrong ria-ria pakaiannya kejawen gawa keris pasti kalah. Mungsuh karo wong berjubah pakai tasbih. Mesti seperti itu dan itu bertahun-tahun loh Mas. Film series untuk Susana itu gitu semua. Belum yang lainnya. Pembohongan publik ya. Penggiringan yang tidak baik. Keris itu tidak seperti itu. Lah ya, kalau fenomena yang beredar di masyarakat saat ini kan keris itu identik dukun ya. Dukun. Lihat saya keseharian apakah saya seperti dukun. Gitu. Gitu seperti itu. Nah, jadi terus perawatan yang ringan-ringan seperti apa Gus? Mungkin dikasih. Kalau saya perawatan yang ringan-ringan biar hawanya istilahnya udara di sekitar enak ya jelas tak kasih kembang atau pati bakar tidak seperti sajen yang gede tidak seperti itu. Terus kemudian kita minyaki. Minyak itu lah Guys. Selera juga. Iya. Saya biasanya minyaknya pakai singer, Pak. Pakai singer. Saya senang apa? Melati, kasih minyak melati dicampur. Gitu. Singer pakai cendana dicampur. Singer kan tahu sendiri kan mesin jahit seperti itu ya. Itu saya tidak tidak promo buat bahasanya mengawetkan dari karat. Karat itu dari karat. Iya, seperti itu. Terus kalau seandainya ada titik karat. Titik karat itu segera diwarangi. Diputihkan, dicuci sampai bersih, kemudian diwarangi. Kalau dulu saya lihat Gus waktu saya kecil kan tetangga saya itu ada abdi dalam. Itu mewarangi keris itu masih tradisional dengan air kelapa. Itu membersihkan. Membersihkan. Ya, putih. Terus apa? Pace, jeruk nipis itu. Itu membersihkan biar yang di situ sisa warangan hilang, sisa minyak-minyak hilang semua bersih. Dan kelihatan pamornya ya. Belum ya. Belum ya. Karena apa? Kalau masuk di media warangan, cairan warangan itu campur air jeruk sama warangan itu jadi hitam itu kan bilah dimasukkan itu. Kalau bilahnya kotor, warangannya rusak. Jadi dibersihkan dulu. Dibersihkan. Kalau caranya orang parkerisan itu istilahnya mutehke. Jadi keris itu besinya benar-benar putih sampai putih bersih, sampai dijemur sampai kering. Baru kalau sudah bersih baru dimasukin cairan warangan. Nanti di situ yang ada bahan yang terbuat dari besi itu menyerap warangan banyak itu jadi hitam. Sementara pamor itu tidak menyerap warangan jadi putih. Jadi kelihatan. Baja menyerapnya warangan sedikit jadi abu-abu atau itu namanya selorok yang tadi saya tunjukkan itu selorok lah seperti itu. Jadi seninya seperti itu. Kalau zaman dulu warangan mahal Pak. Dari bubuk serbuk warangan itu dikasih jeruk dinyet-nyet manual ya Guys. Manual dinyet-nyet jadi tidak dicairkan tidak dinyet-nyet sama bilah terus kemudian dibasuh dinyet-nyet lagi. Kalau sekarang seperti itu berapa juta wong gram-gramnya aja sekarang warangan harganya udah gitu makanya sekarang dicampur air jeruk gitu. Seperti itulah kalau yang ini cucunya. Kalau ini era PB. Ini era PB 4. Oh PB 4. Ya, Brojogono 1 itu berarti sudah Kasunanan. Jadi nanti kan tahu bedanya. Jadi Brojogono 1 itu zamannya antara Pakubuwono 1 dan Amangkurat 4. Masih di Kartosuro. Nah, kemudian peralihan dari Pakubuwono 2 itu peralihan dari Kartosuro ke Surakarta itu zaman Empu Brojogono 2. Nah, terus seterusnya Brojogono 3, Brojogono 4 Empu Brojogono 2 itu sudah masuk cucu. Anak ya. Putranya. Putranya. 3 ini cucu. Ya ini yang 3. Kemudian kemudian ada Brojo Sentiko, ada Brojo Karyo. Setelah itu kemudian itu di Mall Paragon itu dulu Besalen. Itu Besalen yang membuat di situ namanya Tangguh Mangkubumen. Kampungnya namanya Mangkubumen. Iya, betul, Mangkubumen. Itu Mangkubumen itu karena jasa Pangeran Mangkubumen. Jadi Mangkubumen itu gagah perwira. Dulu kan Sinuwun Pakubuwono kelima kan mau memberontak, mau menolak ke Belanda. Dana sudah ada, semuanya sudah ada, tapi ada mata-mata
Belanda masuk mau merangket, mau menangkap Sinun. Nah itu Mangkubumi itu datang. Iya. Yang mau memberontak bukan Sinun tapi saya. Nah, itu atas jasa beliau dibuatkan Mangkubumi itu. Nah itu. Anu ya lebih jelas ya Gus pamor. Ya inilah seperti ini. Nih. Luar biasa. Pamornya meteor Iya. nggih. Nah Iya. itu Lebih seperti anu. nggih lebih bior, lebih bior Iya. nggih seperti ini. Jadi kalau PB Pakubuwono atau Kasunanan itu memang kalau di keris memang dia mewah. Pamornya harus mewah. anunya Terus harus untuk Tangguh Kartosuro Kasunanan itu memang belum lo ya Gus, belum model lo ya. yang lo banyak. Banyak juga Yang ya. lo banyak. Yang lo banyak tapi kalau buatan Brojogono 1 saya belum pernah melihat karya Empu Brojogono 1 yang lo. Itu belum pernah. belum Tapi kalau Brojogono 2, 3, 4 itu saya pernah lihat. Udah model lo ya. Udah lo. Gitu. Tapi kalau Tangguh Kartosuro yang lo ada. Gitu. Cuma saya tuh senangnya keris lurus. Karena untuk penempatan ini pamor itu lebih enak jelas ya, betul. diperhatikan gitu loh. Dan nantinya juga enak. Iya, nantinya. Tapi lo juga bagus itu lo pajang itu bagus, pengging itu bagus itu ada beberapa seperti itu. Nah, jadi saya punya ini cucunya yang Brojogono 2 saya belum punya. Nah, jadi ini kan nanti dijejer ke bedanya ini toh. Saya itu sampai saya ukur. Gitu. Saya ukur. Ini tebelnya. Iya, ini berapa. Jadi tahu nggih. Ini terus ini berapa condong leleh itu berapa derajat itu ada. Terus ini berapa senti saya seperti itu. Detailnya seperti itu. Ternyata buatan ini diperhatikan sama pemirsa ini salah satu dari beberapa yang membedakan keris Brojogono dan tidak. Itu saya bocorkan satu saja. Ini kan ada di tengah ini ada besi. Ini namanya gonjo, ini bawah ini namanya gonjo. Wilah. Gonjo ini yang melenduk ini namanya wetengan. Diukur kalau dari Brojogono itu rata-rata 1,7 cm ke atas. 1,7 cm. Kalau keris biasa, maksudnya keris dari Kasunanan biasanya 1,2. Lebih ini besar. berbeda ya. Kalau ini tebal, ini nanti mempengaruhi ini. Ini tebal. Ini tebal gini. Nah, sampai sini pelan-pelan turun dari sini jadi lincip. Nah, kita memperhatikan sampai segitu. Berapa karena sampai sekarang saya masih takjub sama para empu dulu, Mas. Keris itu beda berapa mili, beda arti. Gitu ya. Iya. Itu detail sekali. Detail sekali. Padahal zaman dulu mereka membuat tanpa garisan. Iya, tanpa alat ukur. Loh kok bisa seperti itu saya tidak tahu. Lah seperti ini saya kalau seandainya nih berapa 1,7 ke atas ini 1,8. 1,8. Tapi kalau 1,2 bukan Brojogono. Sampai karena sering memegang jadi apa ya? Ini ya. Nah. Gandiknya ini lugas. Umpama gandiknya lugas. Ini kan mirip, Mas. Iya. Ini namanya Amboto Rubuh. Semua keris Brojogono Amboto Rubuh. Itu tadi juga Amboto Rubuh. Kalau tegak bukan. Oh gitu, harus itu. gini. Loh, tak bocorin 2 lagi. Lo banyak sebenarnya. Termasuk yang di sini harus bagaimana, terus ini terus kalau saya nanti itu biasanya begini saya lihat seperti ini gitu. Jadi apa istilahnya? Belajar. Iya, belajar. Biar tidak keblondrok. Gitu. Oke. Seperti ini. Berarti Kartosuro ini luar biasa ya. Sebenarnya luar biasa. Ya itu, tiap hari itu ribut perang. Ganti pemerintahan perang, antara kerabat perang, antar Belanda perang, antar kadipaten lain perang. Tapi kok di situ ada masterpiece. Jadi begini. Anda punya keris Mataram? Bisa ditunjukkan ke saya? Oh, ada. Kebetulan itu dulu tinggal Mbah saya itu dulu seorang jayeng Dirodo. Itu terus dirawat bapak. Setelah bapak tiada, saya rawat enggak karena enggak ada yang merawat. Ini Gus Yun Sewu, tapi ya saya enggak pernah merawatnya Gus. Karena saya tidak paham. Coba dilolos. Saya tidak paham gimana caranya merawat yang baik. Gini Gus. Coba ini saya masukkan dulu. Dah. Ini.
Ini tarik ke atas. tarik. Nah. Itu. Nah, ini. Nah, itu. Jangan pegang. Iya. Ini Mataram. Mataram, era Ini Mataram. Era Mataram. Ininya beda, tidak betul. Iya. Iya. Terus bangkeannya beda toh. Nah, Iya. caranya belajar memang begini. Tapi antepnya juga kurang nih. Beda tantingan beda. Ringan, makanya keris itu kalau menangguh harus ditanting. Hanya foto tok kok Iya. kurang. Dan lebih tipis ini guys. Nah, coba dibandingin. Ini bukan banding KPL, Iya, bukan, tapi membandingkan antara buatan karya zaman Mataram sama zaman Kartosuro itu berbeda. Iya. Nah, ini caranya begini. Iya. Ya, pakai aneh. Iya. Terus kemudian apa gitu? Pakai aneh, terus kemudian ini harus tabalnya, Iya. lembune, Iya. anunya gitu, gigir sapinya beda, yaitu. Terus ini kalau punya saya ini apa nih Gus? Kayak ada gergajinya ini. Gus. Ini lugas, ini greneng. Greneng ya. Lugas itu tidak ada apa-apa. Kalau itu grenengnya ada rondo. Do itu huruf Jawa itu huruf ono coroko itu. Iya. Do berjajar, ron itu artinya barisan. Jadi rondo itu bukan janda. Iya. Ronda. Ya itu berjajar huruf do. Nah, ini jajarnya biasanya 2. Tapi ini karena usia sudah beberapa yang aus. Iya. Itu nanti pamornya bagus. Pamornya di tengah ada jelas itu nanti kalau ini harus diwarangi ya Gus. Diwarangi. Memuliakan. Nah, Jadi gitu. saya ya ini cuma saya simpan gitu aja. Enggak apa-apa, nggih. Jangan tinggalan orang tua disimpan. Wajib itu. Siap, Gus. Muni apa? Deni. Prasasti. Nah, terus Gus untuk perkerisan ini Gus. Nggih. Ini dari Formesa itu juga banyak yang tanya. Nggih. Kok kenyataannya di pasaran itu banyak keris-keris baru yang seakan-akan disulap menyerupai keris lama dan banyak yang istilah Jawanya geblondrok beli keris itu. itu untuk mengenali bahwa ini keris baru itu seperti apa Gus? Kalau saya sarankan ya tadi istilahnya pertama jangan takut memahari keris. Iya. Bukan beli lah, tapi Iya, memahari. memahari. Memahari itu memberikan uang dan merawat. Iya. Nah, seperti istri kan harus merawat Iya, istri. iya. Ya, kalau membeli kan bukan untuk istri lah Iya. seperti itu. Keris kan gitu kan ada yang bahasa, mosok keris padha karo bojo ya. Iya. Maksudnya mau merawat lah. Pertama itu. Yang kedua, silahkan zaman sekarang itu banyak sekali di sosmed itu ada komunitas. Terus kemudian di setiap daerah itu ada komunitas. Silahkan bergabung. Oh, gitu. Belajar Untuk bersama. menambah Iya, wawasan. menambah wawasan, banyak kenalan seperti itu. Kalau di keris itu kalau bisa jangan kenal satu orang, Oh, banyak gitu. orang. Ih. Jadi bisa untuk sharing antara Bisa satu untuk dan sharing, lainnya. iya. Oh, ini menurut Gus Iya, Anjar. enggak apa-apa. Ini menurut- Dan berbeda tidak apa-apa. Gitu ya. Jangan kalau berbeda marah seandainya Anda punya keris baru terus ada orang bilang ini baru, ini gini-gini terus kamu marah, berarti kamu itu belum siap untuk berkeris. Nah, jadi istilahnya ngomongi jarine ya, jarine si A ki anyar, Iya. si B ki kok lawas. Tak pelajari, sing marai anyar ki apa to? Oh, gitu. Sing marai lawas ki piye to? Lah, yang jadi pinter. gitu. Jadi silakan bergaul ke banyak orang-orang keris. Kadang wilayahnya sepuh, agamane baru juga banyak ya Gus ya. Banyak. Terus apa? Dalamnya kamardikan tapi sandangannya sepuh juga banyak. Banyak seperti Jadi itu. tidak berdasarkan itu ya. Sebenarnya kalau keris itu kan sebenarnya kalau sudah menjadi hak sampean, sudah warisan panjenengan itu badhe mau mewarongkoi prabot apa-apa monggo panjenengan. Boleh ya? Boleh. Boleh. Kayak pakem ini tadi ini pakem seperti keraton ini. Nah. Ini pakem seperti keraton. Seperti ini. Surakarta ini. Surakarta. Ini ladrang Cendana Wangi. Nggih. Terus kemudian ini tayuman, terus ini perak susun. Nah, ini kemalu. Oh. Ini kemalu asli. Iya. Tidak semprot cat, Iya, bukan. Ini iya. kemalu asli. Asli ya, Pak. Nah, yang beredar itu kebanyakan cat. Cat ya. Karena zaman sekarang tukang membuat kemalu seperti ini susah carinya. Susah sekali. Nah, kalau kemalu asli ini nanti istilahnya kalau lama tatunya retak. Retak-retak. gitu. Enggak apa-apa.
menunjukkan Ini yang orang asli. awam malahan ya Nggak kelihatan tahu. kayak Cat, dicat ya. enggak, ini asli. Asli. Diraba bisa kelihatan. Diraba Hmm. beda dengan yang cat. Iya, iya. Itu kemalu. Kak, sekarang kan kemalu kan biasanya disemprot, dicat itu. Karena tukang kemalu tuh hampir tidak ada sekarang. Nah, gitu. Ini yang pakem keraton tuh seperti ini. Dan warnanya beda. Merah itu untuk siapa? Oh gitu. Hitam untuk siapa? Hijau untuk siapa? Beda-beda, Mas. Ada anunya sendiri. Tinggal. Kalau ininya hitam itu untuk pejabat keraton yang pangkatnya tidak tinggi. Itu yang hitam. Nah, kalau yang merah itu yang agak tinggi. Nah, gitu. Kalau raja swasa. Iya, habis emas ya. Lapis emas, tapi swasa lah seperti itu. Ini pakem yang keraton seperti ini. Kalau ini tadi perak. Iya, perak itu. Ya, ini perak. Ini juga perak. Lah ini baru. Saya pesan baru. Karena apa? Yang asli, yang gawane itu dulu udah hancur. Saya pesan karena Brojogono 1 tuh pesinya gede. Iya. Pesi ini gede. Harus pesan. Kalau enggak pesan enggak bisa. Khusus ya. Khusus ya. Lubangnya gede. Itu. Nah, itu salah satu ciri lagi. Perak Ini murni nih, Guys. Ya, perak. Wah, terus berapa gram? Ini Luar perak. biasa. Ya, ini perak. Tuh. Kalau ini tembaga di sepuh emas. Termasuk swasa? Bukan, tembaga sepuh, Oh, sepuh emas emas. dop, emas dop ya, bukan emas biasa. Iya. Beda cara buatnya beda. Jadi emasnya meriayeni bukan Iya, kuning iya. seperti di pasaran, Iya, bukan meriayeni seperti itu. ini. Ini kalau nah ini hati-hati kalau seandainya ditawari seperti ini banyak sekali yang mengaku dari emas. Cuma sepuan gitu. Padahal Lapis ya. sepuan. Iya, lapis. Padahal ini emas, nah, gitu kan dilihat dari warnanya. Iya, emas. Ya itu ini kan seperti emas. Iya. Ini enggak, ini perak sepuh emas. Emas dop ini enggak itu. Nah, ini yang tadi yang Kartosuro tadi. Amangkurat. Ya. Kembali ke fenomena ini. Iya, iya, yang iya. beredar di masyarakat. Iya, Kan iya. banyak yang mengatakan katanya. Saya dapat habis narik keris Weh. dari ini Wah, pohon ini. iya. Itu apa memang benar Gus? Keris itu ada keris tarian kayak Kebetulan saya pegang keris dari tahun 84 sampai sekarang ya. belum pernah melihat orang yang keris tarian langsung, belum pernah lihat. Apakah itu saya yang istilahnya kurang update atau bagaimana? Iya. Tapi enggak. Tapi fenomena-fenomena itu saya bergaul banyak dengan para pelaku metafisika. Iya. Itu kalau dia bilang pusaka atau keris atau pattern hasil tarian, Iya. itu setelah dilihat ke saya, terus saya bilang gini, Mas ini bertarian ya, berarti di alam gaib itu ada PAN Mas. Loh gak ada, lah ini tato atau makita ini dikikir ini ya, ini masih tato dan seperti itu, lah seperti itu. Nah, Kelihatan. loh ini tatonya seperti ini, terus ini lah. Terus pelajaran berikutnya adalah dulu ada pelaku spiritual, kulak Mas. Oh gitu. Kulak keris-keris seperti itu, keris-keris Istilah koden kan? Koden itu ditandur di tempat-tempat wingit, Oh. ditandur di makam apa, ini salah satu corok tapi jangan ditiru. Iya. Dia tuh triknya ada pohon pisang, nah itu di bawahnya ditandur wilah toh. Oh. Nah, terus di mana bina itu nandur, Nandur. makanya Disang menanam lagi. padi, bukan menanam padi itu istilahnya lebih untung menanam keris daripada padi. Nah, soalnya itu ditandur, terus dia punya murid atau anak buah di perguruan dia cari kurban wong sugih tur pekok. Ada itu ya. Fenomena Banyak, gitu banyak. Terus kemudian sowan ke sana, terus bilang gini, ini gini. Harus laku di sana. Harus lagi di sana, nanti saya temani. Wah, laku di Ini? makam itu duduk. Ubur rampinya ini. Oh iya. Sama amplopnya sekian. Terus kemudian pas lelaku itu dia pura-pura kesurupan. Andudut yang ditandur tadi. Nah, karena seperti itu saya mikir, kok hasil tarian tidak ada yang seperti keris Brojogono, keris Pakubono, keris emas tinatah, Iya. keris Kamargen, enggak pernah. Mesti keris yang jelek-jelek.
keris koden. Karena apa? Kalau seandainya dia ditandur keris yang harganya ratusan juta, ditandur, ngundelala ana wong nyaponi ngerti kuwi ditarik ya rugi. Nah, gitu makanya keris elek-elek gitu loh. Makanya pelaku-pelaku seperti itu kulak keris regane 300.000. Terus ditandur berbagai macam. Ada yang 300.000, nanti ana wong sugih tur pekok, gitu tok narik dadi mahar 10 juta. Lah seperti itu. Itu saya pernah melihat seperti itu. Oknum itu. Oknum seperti itu lah, kebetulan ya dikerjain saudara saya lah, saya harus gitu. Turun gitu dong. Sik Mas, lagi kok kulak iki ning gone sing dodol aku kenal loh gitu. Nah, seperti itu. Jadi gagal. Saya dimarahi banyak orang ya, karena saya enggak dapat rezeki, tapi biarin daripada penipuan lah seperti itu. Nah, tapi yang tarian sampai saat ini belum. Apalagi keris berdiri itu orang ini non sewu, orang-orang senior di Pakrisan. Itu kalau ada orang keris yang ngunggul keris berdiri, itu berarti dia belum paham keris. Ya. Berdiri itu keseimbangan, Mas. Enggak ada jinnya, enggak ada apa-apa. Ya kita logika saja, Mas. Kalau seandainya zaman dulu Majapahit sama Blambangan perang. Itu kemudian di tempat terbuka di lapangan perang. 1 2 3 serbu. Orang Blambangan pakai panah, pakai tombak, pakai kuda terbuka. Mosok kita orang Majapahit ngedeki keris. Ndodok ngedeki keris kabeh. Digodon ndase asal gitu. Jadi istilahnya jangan seperti itulah itu. Tapi kalau seandainya keris dari terbaring, tidak ada yang pegang, disuruh berdiri dia berdiri. Wah, itu baru luar biasa. Saya salut. Tapi kalau dideki disonggo, keseimbangan. Ada dari saya belum pernah ketemu, ada pemerhati keris dari Kudus. Dari Kudus itu dia pertama ya gitu. Mas, ini ada jinnya, ada kodamnya seperti ini. Terus saya bilang gini, Mas, coba Anda dirikan, belajar. Kan itu keseimbangan. Sabar, belajar. Bisa difoto lapor saya bisa mas bisa ke sini tanpa enggak ada kodam cuma ini. Sekarang Anda belajar mendirikan bukan keris, pensil, dus grip, gelas dan sebagainya. Sekarang dia seneng. Jadi ketika foto kirim saya bisa berdiri gitu. Batu di pinggir sungai itu didirikan bisa berdiri seperti itu keseimbangan. Tuh. Jadi itu memang memang di Pakrisan ya. Ada yang mereka itu istilahnya aktivitas mereka itu sebenarnya malah menghambat orang untuk mencintai keris itu banyak. Karena takut wah ini mistis mistis ini gini sampai sekarang ya tetap nyembah Tuhan Mas, tidak nyembah keris kok. Karena seperti itu praktek terus dikutuk disembah-sembah gini, terus kemudian seperti keris itu laksana dewa. Karena keris itu laksana Tuhan, berhala seperti itu kan terbanyak yang kontra, Mas. Sebenarnya tidak begitu. Tidak begitu. Tetap kita nyenyuwun sama yang di atas saja. Suatu mahakarya dari leluhur kita yang luar biasa. Memang keris itu memang ada di keris itu ada 2 istilah besar. Eksoteri dan esoteri. Eksoteri itu sesuatu yang bisa dilihat, diraba. Nah, contohnya itu tadi. Nah, itu besinya ini seperti apa, kualitas besi seperti pamore seperti ini, terus modelnya dapurnya seperti ini, itu eksoteri. Esoteri itu sesuatu yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, makna filosofi. Terus kemudian guwoyo kok wingit ya lah itu. Terus kemudian tuah itu doa dari empu yang buat agar yang punya lah itu jangan punya keris udan, Mas. Dapure brojol. Itu kan orang zaman dulu sampai sekarang berpikiran brojol itu pusaka untuk memperlancar orang melahirkan. Salah. Kalau seandainya brojol itu untuk memperlancar orang melahirkan, itu ada sekolah kebidanan. Itu murid-muridnya tuh harus wajib punya brojol. Loh iya toh? Bukan gitu. Brojol itu adalah satu. Itu agar penyuwun dan doa sama Gusti Allah, ke Gusti Allah, ke Tuhan. Itu agar kanugrahan tergabung ijabah brojol kabeh. Gitu. Sing kedua, agar doa dari sang empu itu agar yang punya itu kelakuannya bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah itu. Jadi kalau jenengan megang keris koyo-koyo mesti ki menasihati kita kalau itu. Nah, ini filosofi itu. Filosofinya. Terus kemudian di situ ada pamor udan, Mas. Pamor itu begini loh, Mas. Tanda. Doa.
udan mas itu pamor apa? Kerejekian. Kerejekian. Nah, jadi empunya itu istilahnya berdoa agar yang mempunyai itu kanggurahan kerejekian. Begitu loh mas. Iya. Bukan terus kita minta kerisnya aku njaluk duit, aku sugih, enggak seperti itu. Gitu. Nek logika saja nek keris itu dimaharkan terus dapat uang banyak yang rezekini gitu. Nah, itu enggak gitulah itu. Gitu. Dengar-dengar Gus Anjar Sumirat ini juga sering ya mengadakan pelatihan-pelatihan tentang perkerisan ya. Misalnya ada sekelompok misalnya pemuda berjumlah 20 orang mengundang Gus Anjar untuk memberi pelatihan tentang perkerisan itu. Sering ya Gus Anjar? Sering juga itu tergantung saya kan sebenarnya tergantung audien mintanya gimana. Oh gitu. Kalau kemarin dari saya jadi narasumber di STSI mas, mahasiswa saya di podcast dan sebagainya untuk laporan soal keris sebagainya seperti itu. Jadi karena saya ingin generasi muda itu mencintai keris mas. Saya ingin itu jadi. Aku luwih becik bareng karo cah nom-nomanku, ayo belajar. Gitu ya. Kamu pengen belajar apa? Esoteri, ayo. Seperti itu. Yang saya lebih senang sama pemula-pemula itu. Kalau orang yang saya istilahnya mengajak senior ya pinter mereka kok gitu. Yang junior ayo belajar keris. Biar mengenal keris, mencintai keris itu siapa orang tahu kan negara lain enggak bisa loh buat seperti ini. Siapa tahu orang tua mereka atau simbah mereka punya tinggalan keris ya. Iya. Eman nggih, simbah punya tinggalan keris ora ono sing ngopeni keris iki dilarung diguak ning kali eman. Iya, banyak itu fenomena gitu. Eman ya gitu. Banyak nek bengi teng glodak kok. Itu tikus. Dilarung ae. Terus katanya sakit-sakitan. Wah, kuwi mesti dicekelan. Keris kayak dilarung ae. Banyak fenomena kayak gitu. Jangan seperti itu. Itu memang sebenarnya kalau menurut orang-orang tua dulu itu memang tinggalan Belanda. Jadi zaman Demak itu orang banyak, bukan hanya zaman Demak, zaman dulu. Dibodoh itu. Orang tuh kemana-mana pakai keris. Keris itu juga berlaku dia tuh sebagai perabot sandangan loh mas. Iya. Jadi nek kerisnya iki berarti pangkatnya apa? Oh gitu ya. Kerisnya di sini ana widenge berarti sudah diangkat menjadi pengganti bapaknya. Bapaknya rojo dia calon rojo lah seperti itu ada. Keris capu berarti dia sesepuh lah seperti itu. Nek umpama keris untuk walian itu dia ulama ada sendiri-sendiri ya. Jadi tahu orang keris itu berarti dia ini gitu. Kayak istilahnya keris untuk apa? Mbah Lurah itu tersendiri ya. Terus karena Belanda itu keris ini berbahaya untuk senjata. Gimana caranya orang tidak mempunyai keris? Makanya dia bekerja sama dengan antek-anteknya orang Jawa itu kasih. Ini pembodohan itu jadi maniman. Jadi orang itu kalau dulu kan ada kan gambar orang Jawa tuh gondrong dikucir pakai keris. Nah seperti itu pakai keris. Kalau petani kadang pakai wedung. Wedung itu kalau jadi Sunda itu pakai golok lah seperti itu. Nah, terus kok banyak perlawanan orang pakai golok itu dilarang. Nah, zaman dulu begitu. Itu terus akhirnya apalagi zaman Jepang banyak sekali keris-keris bagus itu disembunyikan di sumur. Dimasukin di sumur. Karena saking Jepang takutnya ya. Dirampas Jepang. Buat senjata. Kan Jepang butuh besi untuk buat senjata dia untuk perang dunia itu. Dan tahu bahan-bahan keris itu luar biasa. Super. Terus buat senjata itu banyak yang seperti itu. Lah maka keris itu dadek isi dideplok dadek pedang lah seperti itu kan. Yang penting dia untuk perang, ndak urusan budaya bangsa lain, ndak urusan gitu lah. Tapi makanya orang-orang sepuh itu nyimpan keris di sumur. Dikasih kotak, cemplung di sumur. Sampai rusak ya guys. Yang rusak kan warongkonya, kerisnya kan besi. Besinya kan nanti kan berkarat, nanti dibarangi selesai. Gitu. Ya seperti itu. Kalau itu banyak sekali. Jadi kadang ada fenomena nemu keris di sungai, nemu keris di sumur itu memang ada ya. Ada seperti itu ada. Ada salah satu kanjeng itu saya diundang kan. Beberapa tahun yang lalu saya diundang. Mas mriki Mas, santai-santai ngeteh-ngeteh. Ternyata dia di belakang
saya diwangi nggih. Dijangkar Di Tanam Sumber. nggih. Dijangkar digeret gini satu kotak. Nih, saya tuh kelingan dulu tuh mbah saya bilang gitu. Oh, dibuka keris bagus-bagus Mas, nom-noman semua Mas. Soalnya dia ningrat. Wah ini gini, terus dirawat di warung kopi ya gitu. Kembali Iya, bagus lagi. gitu. Kalau dulu dirampas, apalagi dulu ada ini Jepang yang paling ganas. Yang paling, kalau Belanda kan melarang biar tidak bersenjata, biar dia memberontak. Kalau Jepang itu dirampas. Nah gitu. Terus dari Gus Anjar sendiri sebagai pemerhati keris, agar para generasi muda itu mencintai keris itu, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah itu jangan malu berkeris, jangan takut berkeris. Saya itu seringkali, ya ini intermezzo saya tuh seringkali orang-orang generasi muda yang nganggur atau pekerjaannya belum mapan, saya ajari berniaga keris. Gitu. Kamu tidak suka keris enggak apa-apa, ning kowe coba belajar keris, nggo ngopeni anak bojo. Nah, terus caranya gimana? Dia hunting. Kampung-kampung gitu. Kampung-kampung di sana kalau ada keris, dia enggak mudeng keris. Foto WA kirim ke saya. Oh gitu. Iya, Mas ini sepuh ora? Saya bantu. Oh, sepuh. Lewat foto bisa ya, guys? Perkiraan ya. Perkiraan. Foto ini gambling ya. Gambling. Tapi enggak apa-apa, namanya orang bisnis harus gambling gitu kan. Nah, terus dia beli. Nah, setelah beli, coba sekarang warungnya ini enggak cocok, ini udah rusak ini dah dan saya diwarani. Warangan kan murah ya, per bila kan 100 gitu, tidak gitu. Setelah itu coba kamu di Facebook posting gini. Laku lapor, Gus kok bisa laku sini. Nah, rezeki ini kan. Gitu ya. Iya, makanya saya akhirnya banyak yang tertarik ya. Banyak yang tertarik. Rakitang pertama tertarik bakulan enggak apa-apa, yang penting dia tertarik keris dulu. Lama-lama dia akan koleksi juga. Lama-lama koleksi. Nek men aku tuku keris sing murah-murah ngene-ngene kelompok-kelompok. Terus iki ana turunan sing kelumpukan dadi tuku keris yang mahal. Tuku keris yang harganya tinggi. Enggak apa-apa, yang penting seperti itu. Dan sekarang generasi muda banyak sekali yang istilahnya wirawiri. Kono ana keris banyak malah. Iya, keren itu. Anting-anting itu mah anak-anak muda. Enggak apa-apa, itu malah saya seneng. Ada orang bilang kok rasopan bagelan keris biarin. Kalau saya biarin, yang penting apa? Generasi muda walaupun tidak suka keris tapi dia cari keris untuk pemaharan. Bisa ngupeni anak bojo. Sisi seneng. Biasanya bojonya enggak seneng. Nyambut gawe golek keris ngene-ngene. Nek ngerti hasilnya bojone dadi seneng gitu. Iya, malah dukung. Dulu awal-awalnya juga saya begitu, Mas. Jadi saya di desa, Pak. Di desa itu ada keris ting gledek di lantai, Mas. Digledek kreket. Ora-teratur. Saya kok srek, padahal kotor. Itu. Niku pinten wong desa. Zaman dulu harga kambing 2 juta nih. Anu, iki jolono wedhus, Mas. Nah, gitu. Oh, wedhus kira-kira gitu. Nih, itu nih yang 500 buat anake sangu sekolah kan gitu. Sarawat gini. Saya warangi kasih warung yang bagus. Paling modalnya untuk perawatan itu 2 juta paling karena warungnya yang bagus. Nah, gitu. Setelah itu alhamdulillah selang berapa ya? 2 bulan dimahar orang 20 juta. Wah, luar biasa gitu. Gila, itulah seperti. Lah karena orang suka, Mas. Karena keris itu enggak ada standarnya. Iya. Enggak seperti beras per kilo berapa. Keris itu wong seneng, Kayak kebetulan saya posting di Facebook, ada yang melihat, saya di-bel langsung. Di inbox minta nomor WA terus saya di-bel, Mas buat saya. Jangan orangnya mana? Oh, saya itu kerjanya di Sumatera. Saya orang Jawa tapi kerja di Sumatera. Pokoknya kirim ya. Saya bingung. Wah, orang ngerti regane kon kirim. Mas spekulasi. Saya kirim terus dia transfer 20. Alhamdulillah. Setelah itu dia menjelaskan ke saya. Loh Mas, kenapa kok saya berada seperti dia menjelaskan ini terus ini. Ternyata pakar juga. Pakar. Enggak seperti itu. Jadi istilahnya di keris banyak sekali bejo-bejan. Banyak sekali. Kadang kita nggak tahu. Kita nggak tahu, orang lain lebih tahu. Manut itu aja gitu. Nggih. Nah tadi pemirsa keseruan kita ngobrol bareng pemerhati keris Gus Anjar Sumirat. Bagi pemirsa yang ingin konsultasi tentang perkerisan atau ingin mengundang langsung Gus Anjar untuk sebagai narasumber untuk perkerisan,
bisa hubungi di nomor Ya. ini. Nggih. Terima kasih Gus Anjar Nggih. atas kehadirannya. Berkah barokah. Nggih, Amin. matur nuwun. Amin. Nggih, nggih.